ridhoka ya Allah wa ahli baitihil kiram khususan ila sultanil awliya al-ghawsil azam al-ghawsil nurani syekhi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu khususan ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa usazina khususan ila syekhi Muhammad Afandi bin Kiai Haji Abdullah khususan ila syekhi Kiai Haji Muhammad Sani bin Abdul Ghani khususan ila syekhi khususan ila syekhi Abu Bakar khususan ila syekhi Pak Haji Abdul Mumin Haji Abdul Hamid khususan ila Umi Syurwi binti Syariah wa fulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim khususan ila mu'alifin kitab Safinatin Najasa Salim bin Sunnah khususan ila mu'alifin kitab Sifati Sajid Nasyana wa Bantani bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulamihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yahsuruna fi zumratihim Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya syekhi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bi barakati wal karamah jami'i masyaikhi wa bi barakati wal karamah Muhammad Khair Afandi bin Kiai Haji Abdullah wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Wa ita'uz zakati dan membayar zakat dan mendatangkan atau memberikan zakat selesai menjelaskan rukun Islam yang kedua. Kemudian Syekh Salim bin Sumer menjelaskan rukun Islam yang ketiga, yaitu ita'uz zakati. Kemudian dijelaskan, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, i'ta'uha, yakni memberikan zakat. Liman kepada seseorang
wujida yang ditemukan itu siman minal mustahiqina nyatanya dari para mustahik fauran pada waktu itu juga. Iza tamakkana apabila memungkinkan siman minal adai daripada melaksanakan ma'a wujubit ta'mimi serta wajibnya keseluruhan. Wahum dan bermula itu mustahikina samaniyatu anwa'in. Itu ada 8 golongan. Al-awalu bermula yang pertama fakirun wahdahu. Fakirun itu orang fakir wahdahu halnya sendiri itu si fakir. Wahadduhu dan bermula bukan wahdahu, wahadduhu dan bermula batasan fakir. Huwa bermula itu hadduhu allazi itu perkara lamala lahu aslan wala kasaba kadzalika halalaini. Lamala yang tidak memiliki harta itu maujud lahu bagi lazi aslan sama sekali, wala kasaba dan tidak memiliki usaha, kadzalika begitu pula aslan halalaini yang halal keduanya. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil kasabi huwa hunna di sini huwa bermula itu kasab tolabul ma'isyati itu mencari kehidupan. Aulahu atau itu tetap bagi siman malun bermula harta si fakir. Fakot baloko halalun yang halal la yasuddu min jau'atihi yang tidak bisa menutupi itu mal min jau'atihi dari rasa laparnya si fakir, masaddan dengan menutupi min kifayatil umri dari kecukupan umur al-ghalibi yang galib alal mu'tamadi atas kaul mu'tamad inda tauzi'ihi. Yang ketiga adalah rukun Islam, yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakatnya ke siapa Bang Agel? Oh, membayar zakatnya itu kepada para mustahik. Kepada para mustahik yang 8. Ada yang wajib membayar zakat, ada yang tidak wajib membayar zakat. Ada yang berhak menerima zakat, ada yang tidak berhak menerima zakat. Orang wajib membayar zakat apabila orang tersebut telah memenuhi syarat wajibnya membayar zakat. Karena kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, dan setelah bulan suci Ramadan akan memasuki Idul Fitri, maka yang akan saya bahas ini tentang masalah zakat fitrah. Orang tersebut wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, orang tersebut kudu Islam.
Yang kedua, orang tersebut merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Dan yang ketiga, dia mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan makanan yang diperlukan di hari raya dan di malam hari raya. Ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib di bab zakat, awal-awal itu dijelasin. Maka kalau misalnya si Jaet nggak punya harta yang lebih ketika malam takbiran, ada ini duit 10.000 cuman buat makan, itu juga makan nggak memenuhi kebutuhan si Jaet. Emang dia nggak dapat zakat fitrah? Dapatnya berapa emang dari RT? Biasanya mah dari RT dapat tanggal 25, kalau nggak tanggal 27, dapat 5 liter. Pas takbiran berasnya habis, kerjaannya serabutan ini. Ya, kerjanya serabutan. Bang, di mana dia tinggalnya? Tinggalnya di sono, di pelosok, di Jambi, di Lampung. Saya pernah menyaksikan. Kita nggak bisa. Memang kalau di Jakarta ya bisa kategorikan nggak ada seorang seperti itu ketika malam Lebaran atau ketika malam takbiran dia nggak punya harta yang lebih untuk kelebihan makanan pokok. Mungkin ada mah ada segelintir, cuman kita nggak tahu. Ketika memang ada terjadi seperti itu, orang tersebut tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang keempat, menemui waktu wajib mengeluarkan zakat. Wajib membayar zakat ketika bertemunya 2 bulan. Mana 1 bulan yang pertama? Bulan Ramadan. Sebagian bulan Ramadan cukup nggak? Cukup. Atau sehari doang nemu bulan Ramadannya cukup nggak? Cukup. Yang keduanya bertemu bulan Syawal. Sebagian bulan Syawal. Si Jaet punya anak namanya si Umar brojol. Pas malam, pas sore-sore tanggal 29 Ramadan, brojol nih anak. Ketemu nggak bulan Ramadan? Ketemu kan? Pas malam takbiran, nah maka anaknya si Jaet wajib dizakati oleh babanya. Karena sudah bertemu bulan awal dan bulan Ramadan. Atau si Bakar punya anak, nama anaknya si Umar. Nah si Umar ngebrojol pas malam takbiran maghrib, ngebrojolnya wajib bayar zakat nggak? Kagak. Kenapa nggak wajib bayar zakat? Karena tidak bertemu 2 bulan. Dia hanya bertemu dengan bulan Syawal, tapi tidak bertemu dengan sebagian bulan suci Ramadan. Ini si Bakar dapat setahun, 2 tahun, 30 tahun meninggal di tanggal 30 Ramadan. Ahli warisnya udah bayar zakat ke masjid. Pas aki-aki ini meninggal, ketemunya cuman sampai 30 Ramadan, nggak ketemu malam takbiran karena masuknya hari itu ketika waktu maghrib. Meninggalnya pas sore-sore, sejam lagi pengen Syawal, masuk 1 Syawal nih maghrib.
Keburu meninggal, wajib zakat nggak? Enggak, karena nggak ketemu bulan Syawal, hanya bertemu bulan Ramadan. Boleh nih ahli warisnya dipinta lagi zakatnya, gue pinta lagi aja zakatnya dah. Zakat apa emang? Zakat fitrah. Boleh, boleh kalau punya malu. Ya kalau ngomong boleh mah boleh. Hmm? Iya, sedekah. Jadinya apa itu? Sedekah bukan zakat. Nah, atau nih aki-aki meninggalnya pas maghrib. Maghribnya maghrib takbiran. Belum zakat nih dia. Biasanya zakatnya pas takbiran. Kebetulan pas takbiran dia meninggal, tewas nih babanya nih. Wajib nggak zakat? Wajib. Karena ketemu 2 bulan, Ramadan dan Syawal. Kan udah meninggal orangnya ya tetap wajib dijakatin. Nggak akan hilang kewajiban zakat itu. Yang kita perhatiin nih, sah nggak nih zakat kita? Kalau zakat kita nggak sah, jatuhnya qadha. Kalau kitanya udah tahu. Kalau kitanya belum tahu, tapi kitanya masih mencari tahu, insya Allah dimaafin. Itu pun kalau kita mencari tahunya dari akil balik. Saya mau pertegas lagi. Tapi kalau dia mencari tahunya pas di umur 27, di umur 30, di umur 36, kesalahan-kesalahan yang kemarin sebelum dia ngaji di umur 35 nih misalnya nih si Jahed. Dari umur 35 dari umur dia balik umur 15. Dari umur 15 tahun sampai umur 35 tahun, ketika dia nggak tahu dan amal solehnya ternyata ada yang cacat, kudu dikodok. Terus dari 35 ke atasnya, insya Allah nggak dikodok karena ada uzur. Dia sedang mencari ilmu. Belum sampai babnya, tapi nanti ada sesuatu yang nggak diketahui, tapi dia nggak wajib untuk membayar kodok tersebut. Ada, tapi ada yang nggak bisa ditolerin. Seperti mana? Seperti perceraian. Dia nggak tahu hukumnya nih. Si Jahed nggak tahu hukumnya bahwasanya ngucap talak ke istri itu jatuh talak, walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan bodoh, tetap jatuh talak. Karena itu adalah hal yang umum, hal yang lumrah, hal yang galih. Berbeda dengan permasalahan masail yang mendalam, yang sekiranya nggak lumrah. Seperti mana? Seperti orang wajib bayar fidyah. Nanti itu dijelasin di dalam kitab syarahnya Riyadul Badi'ah. Orang yang nggak tahu masalah tersebut, nanti ada tiga qaul ulama. Ada yang mengatakan orang tersebut nggak wajib bayar fidyah, cukup bayar kodoknya aja, puasa. Ada yang mengatakan tetap wajib, tapi kita boleh milih, boleh kalau masalah tentang permasalahan ini, karena permasalahan ini alasannya karena banyak orang yang nggak mengetahui. Itu orang-orang yang wajib membayar zakat. Jenis-jenis zakat fitrah adalah mazhab Imam Syafi'i, kutil balad, makanan pokoknya lingkungan kita. Kalau makannya si Jahed makan jagung, berarti zakatnya pakai jagung.
Kalau makanan pokoknya si Jaet, makanannya sagu, berarti zakatnya make sagu. Kayak di mana, di Papua. Contoh, itu ngebahas masalah jenis zakat. Nah, kadarnya zakat fitrah berapa? Satu mud. Satu mud, satu sok. Satu soknya mazhab Imam Syafi'i itu adalah 4 mud. Kalau satu soknya mazhab Imam Hanafi beda lagi. Wajib satu sok. Kalau ditimbang itu 3 kilo kurang. Ini beda-beda nih. Ada yang dengan ukurannya mazhab, ada yang dengan ukuran Imam Nawawi, ada yang menggunakan ukuran Imam Romli. Cuman kalau saya lebih pakai yang 3 kilo. Kalau saya pribadi untuk mengambil ihtiyat, lebih baik dilebihin, jangan dikurangin. Kalau lebihnya itu nanti jatuhnya sedekah. Yang keempatnya itu diberikan di tempat yang dijakati. Ini menurut, karena ada 2 pendapat membahas masalah naklul zakat yang diterangkan di dalam kitab Nihayatul Zen. Kata Syekh Ibnu Hajar boleh, kata Imam Romli nggak boleh. Terus mau yang mana? Kalau saya sih lebih condong ke yang mengatakan bahwasanya naklul zakat nggak boleh. Bang Agel ketemu 2 bulannya di Jakarta. Ketemu 2 bulannya di kampung Bang Agel di mana? Banyumas. Tanggal 27 Bang Agel berangkat ke Banyumas, sampai tanggal 28. Pas tanggal 28 sama malam takbiran, ketika masuk waktu wajib zakatnya, berarti kan ketemu 2 bulan tuh. Di mana? Di Banyumas. Nah, berarti Bang Agel wajib zakatnya di Banyumas. Kalau pakai kaul yang pertama. Kalau pakai kaul yang kedua boleh Bang Agel zakat di Jakarta. Karena naklul zakat hukumnya diperbolehkan. Terus gimana? Ya saya sih lebih condongnya yang pertama. Karena yang namanya zakat fitrah itu zakatul abdan, zakat badan, bukan zakatul mal, bukan zakat harta. Kalau harta, dilihat hartanya di mana, dia nyari duitnya di mana, wajar. Tapi kalau zakat badan nggak ada kaitannya buat dia nyari duit. Kan dia nyari duitnya di Jakarta, ya itu kan nyari duit. Badannya ada di mana? Kan ini zakatnya zakat badan, bukan zakat mal. Harus tahu dulu apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah untuk menzakati badan kita. Paham Bang Agel? Kalau mazhab Imam Syafi'i mah, mazhab Imam Abu Hanifah mah, satu sonya itu 8 mud. Ya satu soknya lebih banyak ya, 5 kilo. Cuman satu mudnya itu beda sama mazhab Imam Syafi'i. Kalau mau Bang Agel mau cari, ada tuh di online. Satu soknya Imam Nawawi. Bisa dilihat. Ada cetakan beras. Itu satu sok lagi satu mud. Satu mudnya coba lihat dah, ada.
di entah itu di TikTok, nggak tahu di Shopee. Kalau santri yang apik itu dia nyari di situ. Jadi dia ntar naker sendiri. Nanti dia mau pakai mazhab, dia mau pakai kalau imam yang mana nih satu moodnya. Jadi ntar ada takarannya tuh Mang Soleh. Kalau mau apik ya, saya sih cuma baru ngajam doang. Yang selanjutnya adalah waktu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib terbagi menjadi 5. Sarahnya Fathul Qorib. Yang pertama, waktu wujub. Waktu wajib. Dia wajib mengeluarkan zakat. Udah dijelasin nih tadi nih. Ketika bertemunya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan yang kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz apa? Waktu jawaz itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Boleh nggak? Boleh. Gugur nggak kewajibannya? Gugur. Karena masuknya waktu jawaz. Waktu jawaz itu kapan sih terjadinya? Terjadinya itu kalau mazhab Imam Syafi'i dimulai dari 1 Ramadan. Saya pengen zakat duluan dah, tanggal 1. Boleh nggak? Boleh, Bang Agel. Jangan heran kalau ngeliat saya zakat fitrah duluan. Saya megang duit nih. Lagi megang duit gede, bayar zakatnya sekarang aja dah. Biar nggak ribet. Sah nggak? Sah. Karena masuknya waktu jawaz, waktu boleh, diperbolehkan sampai tanggal 30 akhir sore ya. Itu waktu jawaz. Kita makanya waktu jawaz. Nah, yang ketiga itu ada waktu fadilah. Waktunya ini lebih utama. Kalau mau ngamalin seumur hidup sekali. Sebelum sholat id, setelah terbit fajar sodik, bukan fajar kizib ya, fajar sodik. Berarti setelah azan, setelah melaksanakan sholat subuh, sampai sebelum hari raya. Maksudnya sebelum sholat hari raya. Berarti pendek tuh waktu fadilah. Kalau mau ngamalin gitu Bang Angel, seumur hidup sekali kudu ngamalin waktu fadilah. Iya, waktu yang paling afdol. Cuma susah ya. Di masjid ya. Zakat dulu. Enak tuh. Oh, di sini kayaknya rada susah dah. Yang keempat, waktu karaha. Waktu makruh. Masuknya waktu makruh gimana? Orang-orang udah selesai sholat id, dia baru zakat fitrah. Boleh nggak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Sampai terbenamnya matahari. Itu waktu makruh. Akan menghilangkan pahala zakat fitrah. Yang kelima, ini waktunya haram. Haram nih. Kapan waktunya? Yaitu setelah habisnya bulan Syawal. Jatuhnya kodo. Kodo mulu ini jangan diamalin, Bang Kodo mah. Nanti berawal dari sholat, kodo bisa dikode ini aman. Sama,
Dengan biasa kodok. Iya dah, namanya kayak subuh siangan. Jatuhnya kodok subuh. Tinggal tambahin kodokan. Jangan ngamalin bab kodok. Bahaya kalau ngamalin bab kodok. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan zakat kepada para mustahik. Inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha. Yang pertama adalah fakir. Apa sih definisi fakir? Nah, kita harus paham nih ya. Ini kita pakai versi kitab Safinah dulu nih. Allazi la mala lahu aslan wala kasaba kazalika halalaini. Yang dinamakan fakir menurut syara adalah sosok seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan aslan sama sekali. Enggak, ini mustahik zakat. Karena enggak semua fakir, enggak semua miskin itu enggak wajib bayar zakat. Terkadang dia wajib membayar zakat. Enggak semua orang kaya juga ini yang bukan mustahik. Terkadang ada orang kaya mustahik zakat, menerima zakat. Lah kok bisa? Nah, makanya kita pahami dulu nih. Yang dinamakan fakir menurut hukum syara, menurut pandangan agama, orang susah, lebih daripada susah adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang halal. Ada ini si Jaet jadi bandar sabur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Set kerjaannya haram, hartanya haram. Sehari tembus 2 juta, kadang 4 juta, 5 juta. Kaya gak? Kaya. Tapi menurut hukum agama, fakir. Lebih daripada miskin. Kok fakir? Karena orang tersebut tidak memiliki harta yang halal dan tidak memiliki pekerjaan yang halal sama sekali. Nah, ketika masuknya waktu pembagian zakat, punya rumah si Jaet, mobil berjejer, motor mambak maur, nih kaya banget, sama Pak RT dikasih zakat, boleh nggak? Boleh. Bukan bentuk rahmat, tapi bentuk penghinaan. Bentuk penghinaan. Orang susah aja kagak dapat zakat, ini orang kaya dapat zakat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta yang halal dan tidak memiliki pekerjaan yang halal. Sama termasuk wal muradu bil kasabi hunna huwa talabul ma'isati.
Orang yang dimaksud kasab di sini adalah mencari kehidupan. Berarti masuk kasab ini semuanya. Orang dagang kasab, kerja kasab, bandar sabu sama kasab juga, rentenir kasab, tolabul ma'isyati. Tetapi terbagi menjadi dua, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram. Punya mah punya pekerjaan, tapi dia nggak punya harta. Allahu malun fakot halalun. Dia punya harta yang halal, tetapi hartanya ini la yasuddu min jawatihi masaddan min kifayatil umril ghalib alal mu'tamadi inda tawzi'ihi alaihi illam yatajarra fihi bihaitsu la yablugh an-nisfa ka ayah taja ila asyarati darahima. Yang kedua, gambaran yang kedua nih fakir. Dia punya harta. Hartanya ada 50 juta. Tapi dia nggak punya pekerjaan. Orangnya lumpuh. Dia dapat pesangon dari pemerintah. Umurnya berapa umurnya? Umurnya 30 tahun. Punya mobil, punya. Tapi udah dijual. Rumah punya. Dijual nggak? Enggak. Ya, saya kalau dijual mau tinggal di mana? Kolong jembatan. Ada ini duit 50 tahun, rumah sepetak, rumah sendiri nggak ngontrak. Apakah ini si Jahit termasuk mustahik? Karena duitnya 50 juta. Lebihin dikit dah, 100 juta dapat pesangonnya. Karena kecelakaan, kakinya patah, terus kakinya sebelahnya lagi nggak berfungsi. Udah diterapi beberapa tahun, kayaknya berfungsi pun dia akan mengalami kesulitan untuk ma'isyah, tolabul ma'isyahti. Apakah orang tersebut termasuk orang yang ini? Orang tersebut dilihat umur galibnya. Umur galibnya di kampung tersebut berapa tahun? Oh, umur galibnya nyampe 70 tahun. Nah, kalau di sana ada yang umur galibnya sampai 100 tahun di mana? Di Hong Kong. Percaya nggak di Hong Kong umur galibnya 100 tahun? Kaget saya juga di Hong Kong 100 tahun. 90 tahun masih banyak. Bagaimana umur galibnya di tempat itu? Di negeri itu. Oh, galibnya mah 60 tahun. Nah, dilihat umur dia berapa sekarang? 30 tahun. Berarti sisa berapa tahun lagi? 30 tahun lagi ya? Hah? Enggak, ini umur galibnya misalnya di Indonesia 60 tahun tuh. Karena ada 65. Sisa 35. Tinggal 35. Dilihat hartanya 100 juta ini untuk umur dia selama 35 tahun cukup nggak kira-kira? Nggak cukup nih, cukupnya cuma sampai 15 hari. Cukup ini sampai umur 65 tahun, sampai 35 tahun yang akan mendatang. Cukup.
lam yatajarra fihi bihaitsu lam yablug anisfa ka ayah taji ila syarati darahima. Kalau misalnya kalau dikira-kirain mah nih, kalau dibagi-bagi per harinya saya butuhnya 10.000, tapi kalau sampai 35 tahun paling saya pakainya cuma 3.000. Apakah termasuk mustahik? Termasuk. Walaupun uangnya 100 juta, walaupun uangnya 200 juta, ketika dia memiliki harta saja, tapi tidak memiliki pekerjaan karena keadaan lumpuh, umpama orang tersebut dikategorikan mustahik apabila orang tersebut tidak menyukupi umur galib pada kebiasaannya halal mu'tamadi. Nah, yang keempat, yang ketiga ya berarti ya. Allahu kasabun fakot halalun naikun bihila yasudu masadan min kifayatihi kulla yaumin kaman yahtaju ila syaratin wa yaktasibu kulla yaumin arba'ata fa'aqala aulahu kullun minhuma wala yasudu majmu'uhuma masadan min kifayatihi. Atau yang ketiga nih, dia punya pekerjaan, badannya gagah, tetapi dia tidak memiliki harta yang layak, yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhannya seorang. Si Jahid punya pekerjaan, tempat tinggal punya, tapi tempat tinggalnya nggak layak. Udah kayak kandang kambing, udah kayak kandang ayam tempat tinggalnya. Emang nggak bisa, dia ngontrak nggak bisa, karena nggak mencukupi dari hasil pekerjaannya. Terus gimana? Apakah dia termasuk mustahik? Termasuk mustahik zakat. Masuknya ke kategori golongan fakir. Karena kalau dikalkulasikan ternyata si Jaed butuh duitnya itu per hari 70.000, 50.000 harusnya buat bayar kontrakan, buat bayar air, buat bayar listrik. Ini mah nggak mampu untuk mencukupi kebutuhannya si Jaed, baik dari pakaian, baik dari sandang, pangan. Di dalam kitab yang lain, bagaimana kalau kayak kita nih, kita gajiannya bukan harian, tetapi gajiannya bulanan. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan cara menghitung orang yang dapat harian, kalau sehari dia butuhnya 10, kalau sehari dia butuhnya 10, tapi dia dapatnya cuma 3. Kalau yang bulanan gimana? Kalau yang bulanan itu dilihat cukup nggak duit gajiannya sampai tanggal 30, sampai tanggal tua, masih ada ngutangnya nggak warung. Ini kalau saya perhatiin mah cuma sampai tanggal 25 mustahik. Karena yang diperhitungkan itu bukan hanya makan, listrik, terus jajan anak, nafkah istri, belum buat bayar air, belum bayar kontrakan,
Itu yang dipertimbangkan, yang dihitung. Dia butuh nih, butuh pembantu, sama termasuk kebutuhan. Kalau memang membutuhkan pembantu, dimana pembantu tersebut menjadi bahan kebutuhan si istri. Karena misal istrinya pada suatu saat istrinya lagi hamil, nggak kayak umumnya mah 9 bulan. Dalam mazhab Imam Syafi'i paling cepat melahirkan itu adalah 6 bulan. Kalau paling lamanya 4 tahun. 4 tahun paling lamanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita harus paham nih, karena nanti akan masuk ke semua bab. Nanti dalam bab perceraian pun masuk nih, untuk menentukan nasab. Udah cerai nih si bini, si bini ternyata dapat setahun hamil. Ini anaknya larinya kemana? Apakah larinya ke babanya, mantan istrinya, mantan suaminya, atau anak zina? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i larinya ini ke babanya, mantan suaminya. Karena ada kemungkinan besar ini benihnya dari benih mantan suami kalau dianya kagak nikah lagi. Nah, hamil nih gua ini. Siapa yang hamilin ini ya? Kan udah setahun. Larinya nasabnya nanti ke mantan suaminya. Karena itu nanti nanti akan nyambung ke situ tuh 6 bulan sampai ke 4 tahun. Dengan satu catatannya, kalau si suaminya nggak mengangkat sumpah. Kalau misalnya suaminya angkat sumpah, ini bukan anak saya berani sumpah, nggak bakal, ya itu namanya nanti nafil walad, haram, nggak boleh. Nanti ada aturan-aturannya, nanti ntar pembahasannya itu mah. Tadi lagi mana itu tadi ya? Ini apa namanya? Yang gaji bulanan. Itu ya. Yang gaji bulanan. Dilihat cukup apa enggak. Nah, itu kan mustahik. Salah satunya adalah fakir. Bagaimana kalau kerabat kita ada yang fakir? Boleh enggak? Tadi ada yang lewat tuh. Wajib membayar zakat. Di antaranya itu syaratnya nih ya, bukan kepada orang yang wajib dinafkahi. Kalau yang wajib dinafkahi, nggak boleh kita bayar zakat ke mereka walaupun statusnya fakir. Maka boleh seorang istri memberikan zakat yang sudah mampu nih istrinya ya kepada suami. Kenapa boleh? Karena suami bukan orang yang wajib dinafkahi oleh istrinya. Kagak ada lah suami yang menafkahi, bukan istri yang menafkahi. Ngaco. Boleh nggak? Boleh. Terus kalau orang tua zakat ke anak yang udah balik, boleh nggak? Boleh. Kalau anaknya fakir. Karena anak yang balik, di dalam kitab Bajuri juz 1, si anak yang sudah balik tidak wajib dinafkahi. Nggak wajib lagi tuh bapaknya nafkahin. Cari duit sendiri lu tong. Jangan tegang apa begitu ya? Nggak boleh. Yang wajib dinafkahi kecuali anak tersebut nuntut ilmu agama. Nyantren.
Walaupun umurnya udah bangkotan, 30 tahun masih mau kaji nih. Wajib orang tuanya ngebiayain anaknya. Kalau anaknya sekolah, nggak ada kewajiban orang tuanya itu. Karena tetap mau gimana pun, yang lebih utama adalah ilmu agama. Setelahnya baru ilmu apa namanya Bang Enggal yang lebih kerennya? Akademis ya. Itu yang kedua. Tapi harus seimbang ya dua-duanya ya. Karena mau bagaimanapun juga kita ya hidup di dunia ibarat kata ikan. Ikan itu butuh sama air. Karena dia hidupnya di air. Tapi kalau udah menyelami lautan hakikat, kita ini bukan butuh sama dunia, kita butuhnya sama Allah. Orang dunia kita Allah, masih kita butuh sama dunia. Wa itaud tadi mana? Wasani. Dan bermula yang kedua, wallahu a'lamu bis shawab. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna allazi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qara batilana fi dinina tawasala bita'alumi tawasala bitarimi antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana amanah.